Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Bang Widi. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang kecap ya. Apakah kecap itu boleh atau bisa ataukah memungkinkan dimakan oleh orang yang punya gangguan asam lambung ya. Yuk kita mulai bahas ya, karena kecap ini adalah salah satu komponen masakan yang sangat familiar di Indonesia, di negara kita. Baik itu makanan tradisional ataupun makanan modern, itu juga biasanya kecap itu ikut sebagai menjadi salah satu bagian yang bisa membuat makanan menjadi terasa lebih nikmat. Tetapi apakah lantas itu berpengaruh bagi orang yang punya gangguan asam lambung? Begini teman-teman, semuanya ini akan saya jawab berdasarkan pengetahuan saya pribadi ya. Jadi saya memiliki beberapa pengalaman ya, yang mana ini bisa menjadi barangkali berguna untuk teman-teman sekalian. Begini teman-teman, kecap ini kalau dikonsumsi dalam jumlah yang banyak ya, kemudian dimakan dalam jumlah yang tidak banyak tetapi sering ya, dalam arti setiap hari pakai kecap gitu ya, tentu itu nggak bagus untuk lambungnya teman-teman ya. Sekali makan tapi banyak atau sedikit-sedikit tapi sering, itu sama aja teman-teman. Mengapa demikian saya sendiri kurang tahu ya teman-teman ya. Tapi menurut saya kecap itu memiliki apa ya, mungkin tinggi garam juga ya. Mungkin ada yang kecap yang asin, ada yang kecap manis ya. Tinggi garam, yang manis juga tinggi gula gitu teman-teman ya. Kemudian dia juga melalui proses ya teman-teman ya. Pokoknya saya kalau ketemu kecap itu saya selalu waspada ya. Kalaupun saya makan bakso misalnya ya, makan bakso saya nggak pernah pakai kecap. Saya makan soto ayam ataupun soto daging, saya menghindari kecap ya. Ataupun kalau saya makan bubur ayam itu kadang lupa ngasih tahu sama penjualnya kalau saya nggak usah pakai kecap tapi sudah dikasih kecap. Itu kecapnya biasanya saya pinggirin ya, gitu ya. Jadi nggak kemakan ya, ikut kemakan tapi nggak terlalu banyak ya, nggak saya sampai habiskan bener gitu ya teman-teman ya. Seperti itu caranya. Jadi nggak terlalu saya makan meskipun rasanya enak, tetapi nggak terlalu saya makan banyak-banyak ya, karena saya mengantisipasi ya, kalau ya lambung yang selama ini saya jaga kenyamanannya bisa rusak, bisa kambuh hanya karena makan kecap ya teman-teman ya. Jujur saya pribadi ini belum pernah secara langsung ya, secara sengaja saya makan kecap untuk ngetes nih. Misalnya makan apa ya, makan bakso misalnya ya, kuahnya terus saya kasih kecap agak banyak, ngetes apakah ini bisa timbul sensasi kumat atau enggak. Saya nggak pernah teman-teman ya, saya nggak mau resiko itu, saya nggak mau rugi ya. Saya eman lambung saya yang sudah lama sakit, kemudian dengan susah payah melalui banyak sekali proses gagal, kemudian proses ketidaktahuan ya, nggak tahu kalau ini bisa kambuh, akhirnya sakit lagi sampai berhari-hari ya. Saya nggak mau seperti itu ya, dan kecap ini salah satu yang saya antisipasi teman-teman ya. Jadi jujur memang saya nggak pernah meneliti secara detail untuk kecap ini ya, beda dengan kayak tahu, tempe atau daging ayam, daging sapi. Untuk kecap ini sengaja saya hati-hati aja ya, karena dia sifatnya kan cair teman-teman ya, beda kayak nasi ya ataupun kayak daging ayam, setelah dia hancur itu dia kan udah langsung ke bawah ya. Tapi kalau sejenis kecap ini kan dia cair ya, takutnya itu kemana-mana ya, ke lambung kita itu ya, ke dinding-dinding lambung itu. Saya nggak mau itu bikin masalah baru lagi gitu teman-teman ya, harus berhubungan lagi ke dokter, periksa, masuk UGD ya, naudzubillah, jangan sampai teman-teman hanya karena kita tergiur oleh kecap ya teman-teman ya. Saran saya itu, mohon maaf kalau khusus video ini saya mungkin kurang detail atau kurang jelas. Yang jelas saya pribadi
menghindari kecap dalam jumlah yang terlalu banyak ya. Tapi kalau kemakan dikit-dikit karena kecampuran, oke lah, enggak apa-apa. Tapi yang sengaja ngasih kecap ya, sengaja saya kasih kecap untuk saya makan sebagai tambahan rasa, saya nggak pernah nyentuh itu botol kecap untuk saya tambahkan ke menu di piring saya, itu nggak ada itu teman-teman ya. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.